Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa bersama-sama kembali untuk bersaat teduh dan menggali firman Tuhan di perikop yang ke-179. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah kerinduan untuk mengalami Tuhan hari-hari ini. Percayai hari ini setiap kita akan mengalami Tuhan. Sebab hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini untuk ada dan bisa menyembah Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Apapun berbuat problem, permasalahan yang kita hadapi hari ini, apapun pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui hari ini, percayai ada nama Yesus yang berkuasa, ada Yesus yang akan selalu menolong setiap kita. Roh yang Tuhan taruh atas setiap kita, roh itu yang akan memberikan penghiburan buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Saat tiada jalan, hadapi Yesus ada di sana dan memberiku
pergumulan kami hari ini. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah kepastian kami Tuhan. Takkan ku ragu akan janji-Mu ya Tuhanku. Haleluya, haleluya, syukur haleluya, haleluya, haleluya. Namamu ajaib, luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri ya Tuhan. Ada Engkau yang selalu bersama kami. Ya Tuhanku, terima kasih. Kami percaya hari-hari kami hari ini akan kami lalui dengan luar biasa, sebab Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Syukur haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Ampuni kami akan setiap kesalahan dan dosa kami. Persiapkan hati kami ya Bapa untuk menerima setiap firman. Dan kiranya firman-Mu itu mulai bertumbuh 100 kali lipat secara maksimal atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali bersama-sama Bapak Ibu untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kuasa hanya bagi Engkau. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan jika sampai dengan saat ini, detik ini juga Tuhan masih mempercayakan kami bernafas. Tuhan masih percayakan kami menikmati segala berkat-berkat-Mu. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau menjamah kami. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 sampai dengan 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan kita hari ini yaitu kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Di situ diceritakan para murid ini menganggap diri mereka itu spesial, sehingga selain para murid tidak boleh ada orang yang memakai nama Tuhan. Tetapi ayat yang ke-39 yang menarik buat saya,
Tuhan Yesus mencegah dengan keras. Dia berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Kata jangan mencegah. Kenapa sih Tuhan Yesus sampai berkata seperti itu? Jangan cegah dia. Kalau seseorang menggunakan nama Kristus untuk sesuatu yang baik, mungkin untuk berdoa, untuk mengadakan mujizat, itu tidak boleh dicegah. Tuhan sendiri yang mengatakan jangan kamu cegah. Kalau seseorang itu menggunakan sesuatu yang baik, menggunakan namaku untuk sesuatu yang baik, jangan pernah kamu cegah. Selain itu, ketika seseorang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya orang ini benar-benar memiliki suatu keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan. Orang ini memiliki suatu iman yang luar biasa kepada Tuhan. Kalau dia sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, secara otomatis orang ini tidak mungkin mengumpat Tuhan. Justru orang ini akan semakin mengasihi dan mengasihi Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Artinya, orang yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak mungkin seorang yang memberontak Tuhan. Dia tidak mungkin seseorang yang melawan Tuhan. Tetapi dia adalah orang yang sangat percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa di dalam hidupnya. Orang ini percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang di luar murid Kristus, orang yang tidak percaya saja, ketika dia benar-benar yakin pada saat itu dan berdoa dengan menggunakan nama Tuhan Yesus, Tuhan bisa tolong. Apalagi kita, orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan buka setiap jawaban doa itu tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada kita semua, mengapa nama Tuhan Yesus itu begitu berkuasa? Karena di balik nama itu ada pribadi yang memiliki kuasa itu. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong kita. Setiap orang yang sedang terpuruk, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berseru kepada Dia, kepada Tuhan, Tuhan akan menurunkan tangannya. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kalau dahulu Tuhan sanggup mengadakan banyak mujizat, saat ini juga ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat itu akan terjadi atas hidup kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terluka Tuhan akan pulihkan, bahkan yang terpuruk sekalipun Tuhan akan angkat orang ini semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Yang sakit hati pun dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan bebaskan kita dari segala rasa sakit hati itu. Asalkan kita benar-benar mau melepas semua rasa sakit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa itu, Dialah yang akan menolong hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayai Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam semesta ini. Kita mengingat peristiwa angin ribut diredahkan. Jika bukan karena Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Angin ribut, alam saja Tuhan kendalikan di dalam Dia, di dalam namanya. Apalagi hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan menjadi kendali atas hidup kita. Tuhan yang akan memimpin setiap langkah demi langkah hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah terjatuh. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan.
Sekali lagi, orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, ketika dia serius, ketika dia sungguh-sungguh menggunakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, Tuhan memberikan kuasa kesembuhan. Apalagi kita, orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tuhan juga berkuasa atas setan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 26. Di situ dikatakan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ketika ia melihat Yesus, maksudnya setan melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar dahsyat. Setan saja tunduk kepadanya. Apalagi hanya sakit penyakit. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kepercayaan kita itu mampu menarik mujizat di dalam hidup kita. Mungkin saat ini bisnis kita, usaha kita sedang mengalami pasang surut. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayai dan selalu katakan, di dalam nama Tuhan Yesus bisnisku akan dibangkitkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, bisnis yang sepi, yang mulai terpuruk akan dibangkitkan kembali. Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya, tidak ada yang bisa menandingi semua kasih-Nya untuk hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar ketika kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan kita. Ingat, kuasa nama Tuhan Yesus itulah yang memulihkan hidup kita. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong kita. Dia memiliki seluruh hidup kita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ketika hidup kita ada di bawah kendali Tuhan, semuanya akan berjalan dengan aman. Sekalipun kita harus melewati kerikil dalam hidup ini, Tuhan tetap ada untuk menolong kita. Kiranya saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mulai rasa percayanya berkurang, mulai ragu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan berkuasa untuk menghapus setiap keraguan kita kepada Tuhan. Tetap yakin, tetap semangat, tetap berdoa. Nama Tuhan Yesus berkuasa mengubah segala sesuatu. Sesuatu yang buruk Tuhan sanggup mengubah menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji, syukur, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu. Saya sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau memberikan kepada kami suatu kepastian bahwa di balik nama-Mu, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, sanggup memulihkan hidup kami. Saya berdoa setiap yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Setiap yang saat ini merasa berkat-berkatnya sulit, di dalam nama Tuhan Yesus berkat itu akan dicurahkan mengalir seperti air dari segala penjuru mata angin. Setiap pintu berkat itu akan disingkapkan. Setiap bisnis, setiap usaha, setiap pekerjaan yang saat ini sedang terpuruk, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan diperbaiki kembali oleh Tuhan. Semuanya akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.